Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arman Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DDL, Data Definition Language. Materinya tentang primary key, gimana cara membuat primary key di dalam kolom. Di dalam sebuah tabel terdapat kolom. Nah, jadi kita mau buat di dalam kolom tersebut primary key-nya. Primary key ini kata kunci ya, kata kunci sebuah tabel dia, agar nggak bisa diduplikat, agar nggak bisa sama dia, begitu. Nah, langsung saja ya. Saya udah buka SQL-nya sama seperti yang kemarin. Saya udah buka. Yang pertama kita buat itu tabelnya dulu. Kita buat tabel baru. Baru kita buat primary key yang ada di dalam kolom tabel tersebut. Ya, langsung saja. Di sini saya membuat tabel user. Di dalam tabel user ada kolom ya.
Di sini saya udah buat tabel user. Di sini saya udah buat tabel user. Di dalam tabel ada kolom user ID, username, password, dan email. Oke ya, query-nya. Di sini udah di dalam tabel user nih kita membuat primary key-nya, yaitu user ID nih. User ID inilah sebagai kuncinya primary key-nya gitu. Nah, di sini kan di dalam tabel user ini kan primary key-nya di atas ya, user ID. Tulisan primary key-nya di atas. Nah, kita akan buat di tabel berikutnya primary key-nya tulisannya di akhir gitu. Pembuatan primary key-nya di akhir. Tapi tujuannya sama juga. Membuat kunci dari kolomnya gitu. Nah, di sini kita menuliskan primary key-nya di akhir ya. Tidak, di atas kan ada kolom role ID tuh. Nah, cuman kita nggak bikin di atas itu primary key seperti tabel user tadi. Kita bikin primary key-nya di bawah. Itu bisa juga ya. Dengan cara itu juga bisa. Nah, sukses ya. Nah, di tabel berikutnya di sini sempat gagal ya, karena saya ada beberapa kolom salah penulisan, seperti role seharusnya roles gitu. Peletakan kolomnya salah, kayak salah, ada beberapa error, ada 2 error. Nah, jadi di tabel user roles ini kita user roles ini kalau misalnya dia ada tabel yang kita buat itu primary key-nya lebih dari 1 gitu, misalnya 2, 3 gitu kan. Nah, jadi peletakan constraint primary key-nya itu harus di akhir gitu nih, nggak di atas tadi, nggak di, misalnya user ID nih kita menjadikan primary key int auto increment primary key, terus role ID int auto increment primary key. Nah, seharusnya begini, user ID int not null, peletakan primary key-nya ini di akhir gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, di tabel berikutnya kita buat menentukan statement
tabel berikutnya kita buat menentukan primary key dengan statement alter tabel gitu ya, tapi tabelnya dibuat dulu gitu. Nah, sini kita udah buat create tabel T1, nama tabelnya T1 ya, T1. Nah, jadi kita menggunakan statement alter table untuk menjadikan kolom salah satu dari kolom tersebut menjadi primary key. Misalnya gini. Alter table T1 primary key. Primary key. Nah, di sini kita mau jadikan primary key-nya yang mana? Kita ambil yang ID bisa, yang title bisa. Kita ambil ID ya. Nah, oke ya. Jadi di dalam table T1 ini, table T1 ada primary key-nya ID dengan statement membuatnya bukan kayak yang tadi lagi, membuat salah satu misalnya ID nt primary key gitu. Di sini dia pakai statementnya alter table gitu, jadi nggak mesti harus langsung bisa menyusul begitu dengan statement alter table gitu. Nah, selanjutnya tadi udah kita pakai pembuatan primary key menggunakan statement alter table ya. Sekarang saya udah buat tabelnya nih. Create tabelnya tabel text. Nah, jadi di sini constraint not null dan null. Apa itu not null dan not null ini? Dia seperti menjamin pengisian record ke sebuah tabel harus berisi data gitu ya. Jadi dia diberi kolom yang kalau diberikan constraint not null, kolom tersebut harus berisi nilai recordnya, tidak boleh dikosongkan. Nah, jadi not null ini gunanya untuk mendefinisikan kolom-kolom tersebut gitu. Nah, tapi nggak bisa dia mendefinisikan tabel, misalnya tabel 1 berurutan begitulah, mendefinisikannya agar berurutan gitu not null ini. Nah, misalnya di sini kan dia ID, nah, misalnya di sini kan dia ID-nya primary key, title-nya not null, start date-nya null. Nah, jadi ini nanti susunannya tuh begini gitu, nggak berantakan dia gitu kan. Seharusnya lebih baik di end date ini dan data ini, end date ini dia pakai not null juga gitu agar tertata gitu. Begitu ya, kira-kira begitu.
Nah, di sini saya udah buat tabelnya. Tabel ini nih tabel penggunaan constraint secara default. Di tabel inventory ini ada kolom material no, warehouse no, quantity, base unit. Nah, jadi primary key-nya di sini material no sama warehouse no. Kenapa peletakannya di bawah? Karena dia lebih dari satu primary key-nya, begitu ya. Nah, di sini saya udah membuat tabel lagi ya. Setelah tabel inventory tersebut, saya membuat tabel lagi, tabel default ya, buat sendiri gitu. Tabelnya contoh ATT ini tabelnya. Ini di dalam tabel ATT ini ada nama, nomor, primary key-nya nomor ya. Nih di sini bisa terlihat primary key-nya nomor, umur dan kode pos gitu. Nah, di sini saya juga udah membuat tabel lagi. Ini sekarang kita coba cek tabelnya. Nah, sorry teman-teman, salah ya, select. Salah penulisan ya. Saya buat form, seharusnya from. Di dari yang ini query-querynya terbentuk tabel yang ini gitu. Nah, di sini saya sudah buat juga ya, setelah from contoh tabel ATT ini. Terus selanjutnya mengubah terus selanjutnya saya mengubah tabel task dengan query ini. Nih, sukses ya. Nih, query-nya oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.